Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkatinya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saudaraku kita tundukkan kepala. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Tuhan izinkan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yeremia pasal 43 ayat yang ke-10. Yeremia pasal 43 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau saudara sudah bisa menyimaknya dalam Alkitab saudara masing-masing. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah itu aku tidak akan ada lagi. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan memberikan satu judul, yaitu menjadi saksi Kristus. Apa sih menjadi saksi Kristus itu? Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, bahwa kita ini adalah orang-orang atau saksi-saksinya Tuhan yang mengalami bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, saksi itu tidak sama dengan reporter saudara. Reporter itu memiliki tugas menyampaikan informasi tentang orang lain. Ya. Sedangkan tugas saksi kita ini adalah memberitakan apa yang sedang kita alami. Apa yang kita alami dan dilihat dan dirasakan secara pribadi. Nah, itu bedanya saudaraku yang kasih. Kesaksian, saksi atau menjadi reporter itu beda. Nah, itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu saksi Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menginginkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu memberitakan kesaksiannya, menyampaikan apa yang dialami dalam hidup kita. Tadi dikatakan sedangkan tugas saksi adalah memberi kesaksian tentang apa yang dialami, dilihat dan dirasakan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa masih banyak orang Kristen, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidupnya tidak menjadi saksi. Hidupnya tidak menjadi saksi, saudara. Yang baik bagi orang lain. Mungkin kita pandai merangkai kata-kata saat kita bersaksi di depan jemaat, tetapi sesungguhnya kita belum sepenuhnya menjadi hidup kita benar-benar sebagai saksi. Jadi banyak orang Kristen pandai bersaksi, tetapi tidak menjadikan hidupnya sebagai saksi. Nah, saudaraku yang kasih, Tuhan inginkan
menginginkan kehidupan kita, saudaraku yang kasih, benar-benar menjadi saksi. Di dalam Yesaya dikatakan demikian tadi, kamu ini adalah saksi-saksiku. Tuhan menginginkan supaya hidup kita ini menjadi saksi-saksi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berarti hidup kita, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita menyaksikan itu bukan karena kehendak kita, tetapi karena firman Tuhan ya yang ada di dalam kehidupan kita, sebagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana hidup kita mengalami mujizat ke dalam hidup kita, mujizat kuasa yang kita alami, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu ucapan dan dikatakan apa? Perbuatan kita harus selaras. Ya, selaras. Tidak ada perbedaan dan kesemuanya itu mencerminkan bahwa ada Kristus itu di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam juga, jika kekristenan kita biasa-biasa saja, saudara, ya, dan tidak menjadi tidak jauh berbeda dengan orang dunia, saudaraku yang kasih, maka kita pun akan mengalami kesulitan bersaksi. Karena menjadi saksi itu berarti apa, saudara? Iman dan juga nilai-nilai kebenaran Kristus tidak disembunyikan. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kasih, mungkin dalam hidup kita sulit untuk menyampaikan kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Mungkin kita mau belajar untuk menyampaikan kesaksian kita tentang bagaimana Tuhan itu saudara, memelihara hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah juru selamat kita yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, tetapi justru dinyatakan melalui sikap dan perbuatan kita. Itu kesaksian kita. Orang akan bisa melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya. Kalau kita perhatikan di dalam Matius 5, saudaraku yang kasih, mari kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-16, saudaraku yang kasih. Kita mau lihat ya tentang garam dan saudara, terang. Ya, di ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi terang, menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, mari kita belajar. Apapun yang kita lakukan, entah itu mungkin orang menganggap sepele atau itu, tetapi kita mau membawa Kristus dalam hidup kita supaya orang bisa melihat. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih pada malam hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami bersaksi. Pengalaman kami bersama Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah hidup kami hidup yang diberkati dan menjadi saksi bagi orang lain. Oleh karena itu Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.